Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat IDI dan rekan sejawat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di YouTube IDI Wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita mempunyai acara selama sebulan, yaitu ngabuburit bersama IDI Wilayah Jawa Tengah. Bersama saya kali ini ada Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo, kemudian Dr. Sutejo, beliau adalah pembina MKEK wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran etik dalam dunia kedokteran, terutama dalam praktek ya. Yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Ketua IDI wilayah Jawa Tengah untuk memberikan pengantar. Monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin mengutamakan mengenai etika kedokteran. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa dalam hubungan pasien dengan dokter, di mana seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pasien, maka diperlukan apa yang kita namakan faktor kepercayaan atau trust. Untuk itulah maka para dokter harus bekerja dengan profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Agar supaya dapat bekerja secara profesional, maka dibutuhkan apa yang dinamakan etika. Dan untuk itulah pada kali ini kami ingin mengupas mengenai etika, di mana kami dari Ikatan Dokter Indonesia mempunyai kode etik kedokteran Indonesia, yang di mana di situ antara lain juga membicarakan mengenai bagaimana etika dokter terhadap pasien, bagaimana etika bahkan dokter terhadap dokter sendiri, terhadap teman sejawatnya, bahkan bagaimana etika terhadap diri sendiri. Ini semuanya digunakan agar supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan juga bisa mengupayakan pengobatan yang terbaik demi kesehatan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Joko Handoyo. Pemirsa, sahabat dan sejawat semuanya, apabila ingin memberikan pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat pada YouTube, sehingga nanti kita akan berdialog tentang apa yang ditanyakan. Kemudian Dr. Sutejo, mohon dijelaskan Dok tentang sebenarnya etik itu apa sih Dok di dunia kedokteran? Iya, terima kasih. Etik itu sebenarnya suatu penilaian perilaku, apakah suatu perilaku atau tindakan itu pantas atau tidak, baik apa tidak, atau buruk. Dan ini sering ya ada bedanya dengan moral ya. Kalau moral itu pedoman benar salah. Nah, masyarakat sudah ya, banyak yang memahami. Jadi kalau ada pertanyaan apakah abortus itu baik, masyarakat pun bisa menjawab tidak. Jadi benar salah itu secara spontan. Tapi kalau etik di kedokteran itu biasanya secara umum itu ada penilaian perilaku, sehingga perlu ditanyakan kalau dokter melanggar etik itu kapan, di mana, juga dalam hal apa, dan apa kerugian-kerugian yang diderita oleh pasiennya. Tapi etik kedokteran itu tidak hanya khusus pada pasien, tetapi juga pada teman sejawatnya. Dokter itu harus punya etik kesejawatan. Juga etik secara umum pun dokter itu mempunyai kewajiban, yaitu 13 pasal itu. Kalau pada pasien itu 4 pasal. Pada teman sejawatnya hanya 2 pasal, dan pada diri sendiri pun seorang dokter itu harus mempunyai etika pada dirinya sendiri 2 pasal. Jadi etik itu
tuduhan atau dokter melanggar etik itu banyak faktornya yang perlu dipertimbangkan. Sedang kalau moral tadi itu adalah hal yang bisa spontan. Eutanasia, setuju? Enggak. Ya, langsung spontan dijawab. Tapi kalau etik itu memerlukan suatu penelitian, pengakuan, dan bukti-bukti, sehingga dokter ini kalau dinyatakan melanggar etik, maka keputusan itu menjadi valid, tidak terbantah. Iya, terima Demikian. kasih Dr. Tejo. Untuk jenis-jenis etik tadi yang selama ini banyak diabaikan tuh jenis yang mana, Dok? Yang Ya, banyak lupa gitu, Dok. Tadi kan ada etik diri sendiri, kemudian sejawat, masyarakat itu. ya. Jadi sebenarnya dokter itu secara individual ya, sering etik pada diri sendiri itu dilupakan hanya karena melayani permintaan pasien, sering punya tempat praktek di 3 tempat rumah sakit yang besar, sehingga waktunya itu habis. Prakteknya pun kemudian sampai melebihi tanggal, jam 00.00 itu terlewati. Nah, dokter yang demikian ini tidak semua, tetapi akan tidak etik pada dirinya sendiri, sehingga nanti ya dokter itu harus wajib menjaga kesehatannya biar sehat, ya agar pelayanannya bisa fresh dan bermanfaat. Juga pada teman sejawat. Teman sejawat itu sumpahnya saudara kandung, tapi sering beberapa dokter itu lupa sehingga sampai hati sindir-sindiran, bahkan sampai cekcok. Yang ini semua tentu akan menurunkan martabat profesi kedokteran. Juga pada pasiennya ini ya mungkin karena tadi pasiennya terlalu banyak, dokternya capek, mungkin tidak terlalu sabar untuk menjelaskan, ya nanti ada kesan-kesan ke pasien itu kurang nyaman. Iya, Dok, terima kasih. Nah, dokter tuh sekarang juga banyak yang tidak tahu sebenarnya menemukan kode eki atau kode etik kedokteran itu di mana, Dok? Ya, kode etik kedokteran itu yang terakhir itu revisi 2018. Itu sudah diedarkan ke pimpinan cabang waktu muktamar, seperti muktamar di ke-30, agar sebenarnya walaupun nanti atau pesan ke PB atau di cabang dibuat fotokopi yang cukup baik atau bisa ngunduh ya, dari internet. Saya kira tidak ada alasan seorang dokter itu kesulitan mencari atau mengingat kembali sumpahnya, kemudian mencari poin-poin, karena sekarang itu kode etik yang ada itu diperluas dengan sistem ada pasal cakupan. Jadi walaupun satu pasal, tapi cakupan-cakupan ini cukup banyak, dan cakupan-cakupan ini pun disertakan di situ penjelasannya, sehingga di waktu yang senggang sebaiknya juga di kode etik itu selalu dibawa. Ini saya buku edisi waktu ini, ada edisi buku saku yang bisa praktis di mana-mana dengan tas kecil, atau mungkin dengan yang buku yang
lebih besar. Nah, selain itu tadi lewat internet bisa dicari, sehingga hal-hal yang praktis ini perlu dimanfaatkan oleh para dokter agar tidak ada alasan, loh apa iya toh ada pasal itu, cek saja cepat. Gitu, Dok. Iya, terima kasih dok. Jadi artinya buku Kodeki sendiri mungkin dari tiap ID cabang itu wajib untuk memberikan kepada semua anggotanya dok ya? Iya, saya kira memang begitu, karena bagaimanapun anggota itu dimintai atau kewajiban mengiur dan sebagainya, dan sebaiknya juga pengurus dari tingkat cabang yang sangat dekat dengan anggota ini memikirkan bagaimana seluruh anggota cabang itu, seluruh Indonesia itu betul-betul bisa memahami sumpahnya, kode etiknya, bahkan kalau perlu ada 28 pasal pelanggaran disiplin, dan ditambah lagi mungkin dengan literatur buku-buku hukum, itu betul-betul akan melengkapi sisi klinikes, sisi medis, klinikes seorang dokter dengan payung etik, payung disiplin, maupun payung hukum, agar prakteknya, pengabdiannya di masyarakat ini bisa terayomi, karena dokter sudah sadar memproteksi diri, apa yang boleh, apa yang tidak. Begitu, Dok. Iya betul dok. Jadi kalau berpraktek itu tidak hanya stetoskop, senter, ataupun peralatan bedah atau bagaimana yang harus disediakan. Selain itu harus ada buku yang berisi kodeki, kemudian undang-undang praktek kedokteran, kemudian juga sumpah dokter, dan tentang pelanggaran tadi ya dok ya? Ya. Itu berbeda ya dok, Disiplin. pelanggaran dari buku kodeki itu beda? Iya itu KKI yang KKI. menerbitkan. Ya. Jadi bukunya itu namanya apa dok kalau yang dari KKI tadi? Pedoman pelanggaran ya. Pedoman disiplin. pelanggaran. Pedoman pelanggaran disiplin. Ya, kira-kira ada itu. Ya, sudah direvisi. Iya. Hanya urutannya saja, mungkin dulu nomor 1 sampai 28 itu jadi A, B, C, D dan Iya. seterusnya. Oke, sejawat semua ya, jangan lupa di meja praktek itu sebaiknya memang ada buku kodeki, kemudian juga pedoman pelanggaran disiplin, kemudian undang-undang praktek kedokteran, dan terkait dengan sumpah dokter itu harus ditempelkan ya dok ya. Ya, saya mengusulkan bahwa itu bisa dijadikan satu buku. Satu buku ya dok? Yang diterbitkan oleh di wilayah. Ya. Untuk disebarkan. Jadi ya. Mungkin kalau baca di di komputer atau di HP itu terlalu silo, hurufnya kecil, tapi harus ada yang lebih santai itu dalam bentuk buku, di mana sumpah dokter, kode etik, disiplin kedokteran, dan beberapa pasal hukum yang penting itu bisa diedit jadi satu oleh pengurus di wilayah, agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh seluruh dokter di Jawa Tengah khususnya, mungkin juga di Indonesia, di Indonesia pada umumnya. Bagaimana Dr. Joko Handoyo terkait program Dr. Tejo yang luar biasa itu dok? Ya, sangat bagus sekali karena ini sesuai juga dengan apa yang diprogram dari ID Wilayah Jawa Tengah untuk memberikan pencerahan mengenai kode etik kedokteran, juga dengan beberapa contoh-contohnya, bahkan seperti membuat semacam role model. Dengan demikian diharapkan bahwa betul-betul para dokter memahami, mencermati, dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika kedokteran. Terima kasih Dr. Joko. Dr. Tejo, terkait dengan kasus-kasus etik yang selama ini terjadi, menurut Dr. Tejo yang paling berat selama itu apa dok? Jadi kasus yang paling berat dan bisa berkesinambungan dengan kasus hukum adalah membuka rahasia pasien. Ini dokter harus betul-betul hati-hati
seandainya memberikan keterangan pun harus didampingi keluarganya sebagai simbol izin bahwa ini sudah diberikan izin. Tapi hal seperti ini biasanya sudah banyak diingat oleh para sejawat. Tapi yang sering secara etik itu apabila dokter ini sangat sibuk sehingga permintaan penjelasan itu tidak sempat, walaupun sudah dokternya dicegat-cegat di bangsal di ruangan itu, ya dokternya minta maaf saya masih banyak, tapi pasien keluarganya juga kecewa gitu ya. Ini jadi dokter itu ya harus bisa memberikan suatu kepuasan ya pada pasien maupun kepada keluarganya. Ya. Berarti dokter memang harus tahu pinggir ya dok, jangan sampai masuk jurang. Nah, gimana dok, upaya-upaya supaya dokter itu selalu ingat dengan apa yang ada di dalam Kodeki, itu bagaimana yang harus kita lakukan selain menyediakan buku tadi dok? Dokter harus menganggap bahwa pasien siapapun, bagaimanapun warna kulitnya, agamanya, apa ya suku, bangsanya dan sebagainya, itu harus dianggap sebagai keluarga. Jadi dia harus, kalau dia lebih senior, lebih tua, dianggap seperti kakaknya sendiri. Kalau dia masih anak-anak, ya dianggap seperti anaknya sendiri. Diobati seperti mengobati anak sendiri. Kalau dia sudah sepuh, ya dianggap seperti ibunya sendiri. Kita menaruh sopan ya, seperti pada orang tua itu, seperti anak-anaknya menghormati. Bahkan kalau anaknya tidak menghormati, dokternya sangat menghormati ya, dia akan sadar itu. Jadi dengan kunci kekeluargaan yang ini mungkin tidak ada di textbook, tapi ini harus keluar dari hati nurani seorang dokter yang sudah mengelafalkan sumpahnya. Jadi bekerja dengan nurani ya dok, bekerja dengan hati. Nah, selama ini menurut Dokter Tejo tuh dokter tuh bekerjanya bagaimana dok? Apakah sudah banyak yang bekerja dengan hati ataukah hanya sekedar praktek saja sesuai ilmu kedokteran gitu dok? Sebagian besar dokter itu sudah bekerja dengan hati, sesuai dengan pemahaman sumpah dokternya. Hanya memang waktu ya, yang sempit, kemudian pasien yang berlebihan, itu kekurangan waktu itu menjadi satu faktor yang yang dokter itu tidak sempat melayaninya. Jadi itu resiko dokter sukses. Tapi kita ingat sebenarnya dokter yang sukses itu berdiri atau dia itu berdiri ya tidak menginjak ya, tapi berdiri di antara sejawatnya yang kurang sukses. Maka dokter sukses itu pun harus lebih etis pada sejawatnya. Caranya dok? Ya, caranya dengan perilaku tegur sapa. Kalau dokter yang lebih junior itu mungkin ya menghormati, tapi kalau yang senior itu lebih menegur lebih dulu, itu juniornya itu wah seperti bahagianya ndak karuan. Disapa aja udah bahagia sekali ya dok. Jadi jangan lupa ya para dokter-dokter yang sudah laris banget nih, kalau ketemu dengan sejawatnya, juniornya harus disapa karena itu membawa berkah ya dok ya. Dan juga menimbulkan kebahagiaan di semua pihak. Kemudian untuk pelatihan nih Dr. Joko Handoyo, selama ini bagaimana dok untuk ID wilayah Jawa Tengah? Ya, untuk ID wilayah Jawa Tengah kami melakukan selain tadi pencerahan juga membuat pelatihan-pelatihan yang disebarkan sampai ke cabang-cabang, dan tentunya maksudnya ada dari cabang nanti akan menyebarkan pada anggotanya. Dan sekaligus saja bahwa pada kesempatan ini juga karena segi etik itu sering sekali
bertumpang tindih juga dengan segi hukum, maka kami pun melakukannya bersama-sama dengan membuat semacam role model tadi dengan segi hukum. Dan dalam hal ini kita bekerja sama antara MKEK dengan BHP 2A dan dengan Perda Huki. Demikian. Iya dok, luar biasa ya. Jadi sebenarnya di wilayah sendiri sudah banyak sekali penyediaan program yang siap dilaksanakan juga dan sudah sebagian besar dilaksanakan juga ya dok. Dan itu merupakan kewajiban dari ID untuk membina anggotanya. Kemudian untuk masalah ini ya dok, posisi penempatan etik sendiri itu sebenarnya dalam prioritas kehidupan dokter itu bagaimana dok? Menurut Dokter Tejo, selama ini kan banyak yang penting aku praktek lah, aku nggak peduli. Jadi kan ada dokter yang misalnya kalau posisinya dia kan sebagai dokter tuh ngamuk-ngamuk tuh memang gaya saya begitu. Nah, ya, jadi kurikulum etik di Fakultas Kedokteran khususnya untuk adik-adik ini dokter program S1 dokter praktek umum ini memang waktunya sangat sedikit. Jadi hanya berapa SKS, 2 atau lebih sedikit. Dan itu diajarkan waktu dia sedang masuk untuk memberi suatu image, cita-cita yang sangat panjang. Tapi di perjalanan tentu setelah ujian lulus ya terlupakan ya. Nah, nanti di waktu mahasiswa ini sudah di klinik, maka dia akan harusnya itu residen itu mendapat suatu arahan etik ya dari seniornya. Kemudian residen ini meneruskan ke dokter muda atau koas-koas ini agar etika klinik itu bisa meresap karena sudah saatnya dia itu mempraktekkan. Dari memeriksa pasien, dari anamnesis pun ya tegur sapa dan sebagainya. Dari pemeriksaan pun harus minta izin bahwa Pak, Bu, saya akan memeriksa ini apa misalnya penciuman ya. Jadi nanti tolong ini disedot tapi mata tertutup, hidungnya tutup satu. Nanti saya tanyakan ini ibu nyium apa misalnya. Ini satu contoh saja, tapi harus minta diberi penjelasan. Jangan langsung datang diketok lututnya. Aduh, kenapa nih? Jadi ini harus penjelasan yang apa secara etik. Ini tubuh itu adalah milik pasien. Jadi kita harus minta izin, saya akan meriksa ini ya, mohon apa sehingga dengan demikian silakan dok ya diapa-apakan aja ya dengan pengertian bahwa dia itu akan diperiksa apa dan setelah itu disampaikan tadi yang kelainan ini. Nah semua itu disebut etika klinik sampai ke arah diagnostik, terapinya, dan kalau perlu keluarga menanyakan prognosisnya pun harus di ini. Selain obat, dokter itu harus memberikan edukasi, jangan hal-hal yang tidak boleh dimakan misalnya ya, gula atau dietnya harus bagaimana dan sebagainya, olahraganya sesuai dengan kemampuan dan seterusnya. Jadi etika klinik itu sangat penting kalau sudah sampai di klinik. Tapi dokter senior, dokter spesialis itu tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu ya dok. Residen itu sebenarnya jumlahnya banyak. Iya. Satu bagian bisa ada 60, ada ya 50, 60, ada yang 70. Nah ini harus dikumpulkan, disegarkan. Nah nanti kalau ada buku etik disiplin, hukum yang diterbitkan itu nanti ya bisa untuk apa dan mungkin isi juga fatwa-fatwa MKIK itu sebagai pendamping dari buku Kodegi itu didistribusikan ya atau mungkin ke seluruh ya
institusi pendidikan spesialis yang akan meneruskannya ke pendidikan S1, sehingga dari pendidikan S1 itu tidak ada keluhan-keluhan yang namanya SKS-nya sedikit dan sebagainya. Tapi itu semua sudah jadi tanggung jawab kita semua, baik di institusi pendidikan maupun di ID yang menampung sebagai organisasi dokter-dokter yang sudah lulus ya dan berpraktek. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dok dari Azza Alfaba. Selamat sore dok, saya mau bertanya, apakah aborsi melanggar kode etik kedokteran? Aborsi? Iya. Nah, aborsi yang tanpa indikasi medis itu jelas melanggar etik kedokteran, melanggar disiplin, dan melanggar hukum. Tapi kalau aborsi dilakukan oleh ahlinya dengan mempertimbangkan keselamatan ibu yang mengandung, tentu ini adalah upaya penyelamatan pasien. Jadi aborsi medis yang sesuai indikasi ini justru suatu perbuatan penyelamatan yang terpuji. Tapi kalau abortus yang tidak ada indikasinya medis, walaupun itu dilakukan dokter juga itu bisa melanggar etik. Gitu ya dok, jadi tergantung itu seperti apa kandungannya juga bulan keberapa gitu ya dok? Iya, bulan keberapa, jadi masih mungkin ada indikasi. Sesuai dan indikasi. Pasiennya dalam posisi selamat, safety. Iya dok. Terima kasih Dokter Tejo. Kita sebagai dokter di Indonesia memang mengharapkan semua berjalan dengan baik-baik saja. Dan monggo closing statement dari Dokter Joko Handoyo terkait kode etik di bidang kedokteran. Ya, terima kasih Bu Reni. Jadi tentunya dalam melaksanakan pekerjaan kita dibutuhkan profesionalisme untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien. Untuk itulah maka kita membutuhkan etika yang baik, dan untuk itu sudah ada tempatnya, yaitu dengan adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang untuk ini sekali lagi saya mohonkan pada teman-teman sejawat semua sekalian untuk mempelajarinya kembali, mencerahinya kembali, dan kemudian memahami dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa membuat kita bekerja dengan nyaman untuk kita sendiri, juga untuk keperluan pasien, sehingga nanti akan memberikan hasil yang baik dari upaya-upaya pengobatan kita yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Joko. Dokter Tejo, closing statement-nya bagaimana dok? Penutupnya dok? Ya. Penutupnya bagaimana dok? Ya, sekali lagi saya mengaturkan pada seluruh pengurus PPID, MKIK yang sekarang belum terbentuk itu segera terbentuk, dan kalau terbentuk berpikir eksekusi itu tidak satu-satunya jalan, dan marilah kawan-kawan teman sejawat dokter seluruh Indonesia sekali lagi dalam bulan suci ini mendoakan agar upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Menkes, Komisi 9 DPR RI, dan menteri-menteri yang lain itu bisa menghasilkan suatu hasil yang bisa diterima semua pihak. Saya kira bulan suci ini sangat penting sekali untuk merenung dan menyelesaikan masalah kita dengan sabar, tulus, ikhlas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, meridhoi. Amin. Amin. Terima kasih Dokter Joko Handoyo, Dokter Sutijo, dan para sahabat sejawat ID wilayah Jawa Tengah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube ID Wilayah. Kalau ingin topik apa berikutnya yang ingin kami tayangkan, silakan chat di YouTube di bawah ini dengan komentar.
Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.